Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Bureaucratic Entrepreneur, yaitu yang beranggotakan Novira Rahmayuni, Sylvia Wayuningsih, Adila Ramadhani, Sarah Rahmabila Ulfah, dan Seprianda Fieri. Baiklah, untuk materi pertama langsung saja dipersilakan kepada Novira Rahmayuni. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan kewirausahaan dari perspektif ilmu sosial. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut dapat berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan suatu usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Selanjutnya, konsep kewirausahaan pada mulanya banyak didekati dengan konsep ilmu sosial umum yang masuk pada bidang ekonomi. Seiring perkembangannya konsep kewirausahaan terus meluas dan dinamis masuk pada ranah bidang ilmu lainnya, seperti ilmu sosial dan pengembangan masyarakat. Tujuan dari kewirausahaan sosial adalah untuk memecahkan permasalahan sosial dengan mengembangkan solusi yang inovatif dan memobilisasi ide-ide, kapasitas, sumber daya, dan pengaturan sosial yang diperlukan untuk transformasi sosial yang berkelanjutan. Ada beberapa tokoh ilmuwan sosial yang secara tidak langsung menyinggung tentang kewirausahaan dalam teori-teori yang dikeluarkannya, yaitu diantaranya ada Auguste Comte, Max Weber, Emil Durkheim, dan Karl Marx. Yang pertama, kita akan membahas tentang Auguste Comte. Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi karena ia merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah sosiologi serta sekaligus membedakan ruang lingkup sosiologi dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan lainnya. Auguste Comte ini terkenal dengan teorinya yang disebut dengan hukum 3 tahap, di mana yang tahap pertama disebut juga dengan tahap teologis, yaitu tahapan di mana manusia menafsirkan gejala-gejala sekeliling secara teologis, yaitu kekuatan-kekuatan yang dikendalikan roh, dewa, ataupun Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu tahap metafisik. Pada tingkat ini, intelektual pemikiran manusia juga belum mencari sebab dan akibat dari fenomena yang dialami sehari-hari. Terakhir yaitu tahapan positif. Pada tahapan ini ditandai dengan kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan akhir. Tetapi sekali lagi, pengetahuan itu sifatnya masih sementara dan tidak mutlak. Selanjutnya itu menurut Max Weber. Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman. Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial, antar hubungan sosial. Max Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain. Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan Verstehen untuk memahami tindakan seseorang berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuannya hendak dicapai atau in order to motive. Keterkaitannya dalam kewirausahaan adalah seseorang yang berwirausaha disebut dengan tindakan sosial. Tindakan berwirausaha ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya itu menurut Emil Durkheim. Pemikiran Durkheim kental dengan nuansa positivis. Namun, pandangan Durkheim berbeda dengan pemikiran Comte. Ciri khas pemikiran positivisme Durkheim adalah usaha satu-satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen yang memiliki hukum-hukumnya sendiri. Implikasi pandangan positivistik Durkheim terhadap moral dan terapan dikategorikan sebagai sebuah fakta sosial. Fakta sosial tersebut didefinisikan
sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Durkheim mengemukakan 3 karakteristik fakta sosial atau yang membedakannya dengan gejala psikologis, yakni gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu, fakta sosial memaksa individu, dan fakta sosial bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam masyarakat. Kaitannya dengan kewirausahaan adalah saat ini fakta sosial yang kita lihat ialah banyaknya pengangguran yang terjadi, terutama banyaknya lulusan universitas yang masih belum bekerja, sedangkan kebutuhan hidup harus dipenuhi, sehingga memaksa seseorang untuk bergerak mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Kewirausahaan merupakan salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Dengan kita membuka usaha sendiri, kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada. Pendekatan teori sosial yang selanjutnya yaitu dikemukakan oleh Karl Marx yang membagi masyarakat menjadi bentuk kelas-kelas di mana terdapat kelas penguasa atau kelas pemilik dan juga kelas yang tereksploitasi atau pekerja. Konsep yang dikemukakan ini umumnya diterapkan dalam kegiatan produksi dalam suatu perusahaan di mana ada pemilik modal dan buruh dalam melaksanakan pekerjaan. Konsep ini jika dikaitkan dalam dunia kewirausahaan bisa dikatakan ada kemiripan, di mana seketika seseorang memutuskan untuk berwirausaha, otomatis ia akan membuka sebuah lapangan pekerjaan baru dengan skala yang bermacam-macam. Ada skala kecil, sedang, dan besar. Pada tahapan skala berwirausaha yang cukup besar, seseorang wirausahawan sudah mampu merekrut tenaga kerja untuk membantu kelancaran proses produksi usaha yang ia lakukan. Dengan itu, maka konsep yang disampaikan oleh Marx ini sudah dapat tercapai, di mana sudah ada yang dinamakan dengan pemilik modal, seorang wirausahawan, dan juga kelas pekerja yang di sini yaitu karyawan yang ia rekrut. Materi selanjutnya yaitu aspek budaya dalam kegiatan berwirausaha. Menurut Lambing dan Kuel dalam rantai 2010 mengatakan bahwa dampak dari budaya dan adat istiadat bisa ditemukan dalam beberapa studi yang menunjukkan bahwa budaya yang berbeda akan mempunyai nilai dan keyakinan yang berbeda pula. Misalnya, orang Jepang akan memiliki achievement oriented culture yang menolong seseorang wirausaha dalam menjalankan usahanya sehingga menjadi seorang yang sukses. Berbeda dengan di Indonesia di mana pekerjaan pegawai negeri akan dipandang lebih tinggi statusnya daripada seorang pedagang atau pengusaha. Materi yang ketiga yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis menurut Rosenblatt dalam Ruslan 2010 mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat 6 unsur pokok komunikasi bisnis. Yang pertama bertujuan, pertukaran gagasan, saluran personal atau impersonal, simbol atau sinyal, dan pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang networking dalam pengembangan usaha. Menurut Awais Ahmad Tipu dan Arendt, networking adalah suatu kegiatan yang berorientasi pada pemilik usaha kecil dan menengah dalam membangun dan mengelola hubungan pribadi dengan individu tertentu dalam lingkungan mereka. Networking secara prinsip bergantung pada konteks secara interpersonal yang dibentuk dalam berbagai cara. Kualitas diukur oleh kemampuan anggota network untuk memberi informasi yang kaya. Selanjutnya adalah digital branding dalam birokrasi. Digital branding dalam sebuah birokrasi tentu sangat diperlukan karena hal tersebut dapat mengubah image birokrasi suatu organisasi yang sebelumnya terkesan kaku, lama, dan tidak transparan menjadi terkesan fleksibel, cepat, efektif, dan efisien secara lebih transparan. Langkah melakukan digital branding melalui media sosial menjadi salah satu proses komunikasi branding yang optimal. Alasan digital branding melalui media sosial dilakukan karena semakin luas jangkauan penggunaan internet.
Salah satu bentuk manfaat digital branding yaitu dalam membentuk individu untuk menyampaikan opini, pengalaman, pemikiran, dan perasaan tentang berbagai topik yang terkait brand atau tentang organisasi terkait. Selanjutnya adalah spirit semangat wirausaha dalam birokrasi. Entrepreneur governance adalah suatu birokrasi pemerintah yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan dengan karakteristik berorientasi pada kebutuhan masyarakat, efisien, inovatif, responsif, dan kompetitif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Entrepreneur government yang berorientasi pada masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator, yaitu 1. Ada tidaknya mekanisme mendengarkan suara dan keluhan masyarakat seperti customer center. 2. Kebebasan masyarakat dalam memilih penyediaan jasa di bidang sosial, dan ada tidaknya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah kabupaten atau kota. 3. Ada tidaknya keikutsertaan masyarakat swasta dalam kegiatan pelayanan publik seperti kemitraan dan privatisasi. 4. Ada tidaknya program dan institusi Pemda yang memberdayakan masyarakat seperti forum bersama. Efisien dalam menggunakan anggaran dapat diukur dengan A. Ada tidaknya pengukuran kinerja dari dinas dan kantor yang ada. B. Alokasi anggaran yang didasarkan pada kinerja di dinas atau kantor. C. Sistem insentif berdasarkan pada kinerja dari dinas maupun kinerja pegawai. Dan D. Inovasi dan kreativitas dapat diukur dengan membangun alternatif sumber pelayanan yang dilakukan oleh Pemda untuk masyarakat seperti kemitraan dan pihak swasta. Pada birokrasi, diperlukannya jiwa kewirausahaan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yaitu dengan berusaha membangun kreativitas inovasi yang menghasilkan suatu hal yang baru. Hal ini dapat dilakukan karena adanya digital branding dalam birokrasi, sehingga akan mengubah image birokrasi suatu organisasi yang sebelumnya terkesan kaku, lama, dan tidak transparan menjadi lebih fleksibel, cepat, efektif, dan efisien, serta lebih transparan. Digital branding dapat dilakukan melalui media sosial. Karena semakin luas jangkauan pengguna internet, maka proses komunikasi digital branding akan memiliki jangkauan yang luas. Namun, birokrat menghadapi tantangan dalam melakukannya, sehingga diperlukannya strategi yang tepat dalam berkomunikasi di media sosial dan merespon komentar negatif yang ada. Strategi yang tepat dalam melakukan digital branding yaitu dengan menggunakan model SOSTAK, atau singkatan dari Situation, Objective, Strategy, Tactic, Action, and Control. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.